Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib dengan segala kelemahan dan kekurangannya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mengajak kita semua untuk meningkatkan kepedulian kita serta keberpihakan kita untuk keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, saudaraku semua, sisa umur kita ini akan jauh lebih bermanfaat, dan apa-apa yang kita lakukan ke depan adalah bahagian dari investasi terbaik kita yang insya Allah kita nikmati setelah kita meninggalkan alam yang fana ini. Tema khutbah singkat kita hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, tadi sudah diingatkan bahwa peringatan kemerdekaan kita sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Tetapi nilai-nilai kemerdekaan itu sesungguhnya wajib untuk kita pelihara, wajib untuk kita jadikan sebagai muhasabah betapa banyaknya jasa orang-orang terdahulu kepada kita. Sehingga tadi saya bacakan sebuah ayat pada Quran surah Ali Imran 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira, kata Allah, orang-orang yang terbunuh di medan perang itu mati. Tidak. Jangan kamu sangka orang-orang yang telah terkubur karena ia syahid, dia itu mati. Tidak, kata Allah. Secara fisik iya. Mungkin ratusan ribu tidak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Mungkin mereka tidak tercatat namanya sebagai pahlawan, tetapi qutilu fi sabilillah, mereka syahid di jalan Allah. Untuk apa itu? Untuk menghantarkan kita hari ini tidak menjadi budak dari negara lain. Untuk menghantarkan kita hari ini supaya menjadi orang yang hurriyah, merdeka. Mereka tidak berfikir apakah diangkat sebagai pahlawan atau tidak pahlawan. Tapi Allah berikan kepada mereka nikmat yang luar biasa. Apa itu? Bal ahya. Mereka itu sesungguhnya, saudaraku, hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Malah di sisi Allah, Allah berikan kepada mereka rezeki. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau boleh kita menyebut, setidaknya ada 3 tingkatan nikmat dalam kehidupan kita ini. Banyak nikmat tidak boleh kita hitung dan tidak mampu kita menghitungnya, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu pasti tidak akan mampu kita menghitungnya. Hatta air di lautan itu habis sebagai tintanya. Hatta semua pohon-pohonan habis sebagai penanya. Tidak akan mampu kita menghitungnya. Namun barangkali kalau boleh kita membuat kualifikasi. Maka apa yang kita terima hari ini saudaraku? Jabatan, pangkat, nama besar, kesehatan, harta yang melimpah, itu adalah nikmat ranking paling bawah. Kalau kita buat ada 3 nikmat itu tingkatannya, maka harta, jabatan, pangkat, nama besar, apapun yang kita miliki hari ini saudaraku, itu nikmat paling bawah. Maka jangan tertipu dengan nikmat ini. Ini pasti kita tinggalkan semua. Nikmat nama besar, ya, selama kita bertugas orang hormat kepada kita. Nikmat kesehatan, ya, selama kita sehat orang salut dengan kita. Nikmat harta, selama kita bisa membagi kepada orang lain, insya Allah akan bermanfaat dan orang akan sayang kepada kita dan Allah pun akan sayang kepada kita. Tapi sesungguhnya saudaraku, itu adalah nikmat ketiga. Terus di atasnya ada yang disebut dengan nikmat kemerdekaan. Tidak punya nilai ketika kita punya jabatan, tapi negeri ini tidak merdeka. Tidak punya nilai ketika kita punya harta banyak, tapi negeri ini tidak merdeka atau terjajah. Lihatlah saudara kita, saudaraku di beberapa negeri di dunia. Sebutlah hari ini saudaraku dan sahabat kita yang sangat prihatin di Gaza misalnya. Coba kita bayangkan bagaimana keprihatinan setiap hari mereka harus merasakan bagaimana siksaan, bagaimana hebatnya orang-orang Israel membombardir negeri itu. Kenapa? Karena mereka belum mendapat kemerdekaan itu. Kita hari ini merasa enak hidup, merasa enak semuanya karena Allah kasih kita kemerdekaan. Maka jangan heran, bersyukurlah kepada Allah ketika para as-sabiqunal awwalun di negeri ini membuat dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, negeri ini tidak akan Allah merdekakan. Maka wajar sekali saya dan kita sebagai pelanjut ini mensyukurinya. Apa makna syukur? Menghargainya. Pandai berterima kasih. Maka kita sebagai orang Islam, salah satu syarat untuk sholat itu ada namanya hurriyah, merdeka. Kalau tidak merdeka, tidak perlu wajib sholat. Hurriyah, merdeka. Sekarang apa yang tidak kita rasakan saudaraku di negeri ini? Setiap kantor ada masjid, setiap hari kita ngaji. Jam 4 subuh kita sholawatan, tidak ada yang larang. Meskipun kadang-kadang orang di tetangga kita barangkali ada juga yang dongkol hatinya. Ini apa-apaan, jam 3 sudah mulai mikrofon ribut. Tetapi orang paham kita merdeka. Semua agama bebas melaksanakan agamanya di negeri ini. Termasuk umat Islam yang mayoriti ini. Karena itu kemerdekaan ini pun tidak sempurna. Belum. Kalau nikmat yang pertama tidak kita syukuri. Apa itu? Nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Nikmat ranking ketiga kehidupan. Nikmat kedua adalah kemerdekaan. Sempurnakan dengan nikmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Nikmat al-Islam. Karena itulah kita bersyukur saudaraku. Hari ini kita punya pangkat, punya jabatan. Hari ini kita punya harta, punya ilmu, punya pengaruh. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang sudah merdeka. Saking merdekanya, kita betul-betul merasa merdeka sekali. Untuk itu, supaya nikmat kemerdekaan, nikmat kehidupan ini betul-betul menjadi sesuatu yang indah. Jangan pernah melupakan atas berkat rahmat Allah. Kalau begitu, nikmat imanlah yang semuanya menyempurnakan semua yang ada pada hari ini. Imam Said Qutb
pengarang tafsir Fi Zilalil Quran menyebutkan, sebuah negeri ketika ia mensyukuri kemerdekaan itu, setidaknya ada 6 kekuatan yang harus kita hidupkan bagi generasi kita. Yang pertama, kuwatul iman, kekuatan iman. Yang kedua, kuwatul ilm, kekuatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kuwatul amal, kita amalkan apa yang menjadi ilmu dan apa yang menjadi keimanan kita. Yang keempat, kuwatul akhlak, kekuatan akhlak. Hari ini problem kita adalah bukan masalah keimanan, bukan masalah ilmu, bukan masalah ibadah. Problem saya dan kita adalah implementatif dari ibadah itu belum terrefleksi dalam akhlakul karimah. Akhlak itu tidak diucapkan, tapi akhlak itu diteladankan dan dicontohkan. Setelah itu apalagi? Kuwatul ahkam, kekuatan hukum. Maka orang-orang yang merusak kemerdekaan ini, yang menzalimi rakyatnya, yang mencoreng nama baik negerinya, yang mengambil harta yang bukan miliknya, kekuatan hukum harus berlaku untuk itu. Maka kita hari ini tetap mendukung dan bersama-sama sepakat, di negeri ini tidak boleh ada koruptor yang menzalimi rakyatnya. Di negeri ini tidak boleh ada lagi yang namanya narkoba menghancurkan generasinya. Di negeri ini harusnya judi online diberantas, jangan merusak generasinya, supaya kemerdekaan ini betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan hukum kita dukung, dan umat Islam secara menyeluruh harus sepakat menjadikan ini musuh bersama, musuh kita bersama untuk kemajuan negeri kita. Baru yang terakhir adalah kuwatul iktisad wa kuwatul jihad, kekuatan ekonomi dan kekuatan jihad. Itulah modal kenapa Indonesia bisa merdeka, kekuatan jihad para pejuang kita. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengangka bahwa orang-orang yang mati di medan jihad itu adalah orang yang mati fisiknya, iya, bal ahya, tapi sungguhnya dia hidup. Apanya yang hidup? Harakah, gerakannya. Apanya yang hidup? Jasa-jasanya. Banyak mereka yang telah wafat, tapi kita sebut namanya setiap proklamasi kemerdekaan. Banyak ulama-ulama yang sudah wafat, tapi kita ziarahi makam-makamnya. Dan yang luar biasa, yurzakun, Allah berikan mereka rezeki. Saudaraku, orang mati bisa memberikan rezeki kepada orang hidup. Apa buktinya? Jika kita ziarah ke Wali Songo misalnya, mereka sudah wafat, tapi orang-orang yang berada di sekitar makam, mereka dapat uang dari kehadiran para turis dan para penziarah. Sejahtera ekonomi di sekitar itu. Maknanya apa? Orang wafat bisa menghidupi orang hidup. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Kita orang yang hidup, apakah bisa menghidupkan orang yang hidup? Apakah bisa memberikan rezeki kepada orang hidup? Atau justru yang paling parah, ada orang yang hidup justru mengambil kehidupan orang yang masih hidup. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك
باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر المسلمين في بلدان المسلمين عامة وخصوصا في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus rapatkan shaf demi keutamaan salat berjamaah استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم
تخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت